adik-adik, kembali lagi bersama Kakak Joan di Sekolah Minggu Online GKI Zenozakse. Nah, mari kita menyanyikan lagu, tapi kok kakak sendiri ya? Adik-adik, kita harus panggil kakak-kakak yang lain nih, biar kakak nggak sendiri. Kak Mela, Kak Mahda, di mana ya? Kok gak pada denger kakak sih? Kak Mela, Kak Mahda. Iya Kak Joan. Halo Kak Joan. Loh. Halo Kak Joan, halo adik-adik. Nah adik-adik, menurut adik-adik bagus gak ya nggak mendengarkan kakak Joan? Iya maaf ya tadi kita nggak denger. Maaf Kak Joana, tadi lagi di belakang. Iya. Nggak denger. Nah kalau gitu kita harus mendengarkan apa kata Tuhan, apa yang dipanggil oleh Tuhan. Nah mari kita menyanyikan lagu Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, lo Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah, jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Yo adik-adik sebelum kita lanjutkan puji-pujian kita mau berdoa dulu ya. Yuk semuanya kita lipat tangan, tutup matanya yuk. Bapa di sorga, selamat pagi, terima kasih karena Engkau sudah bangunkan kami pada hari ini dengan tubuh yang sehat. Terima kasih juga Bapak atas kesempatan yang sudah Kau berikan di mana kami bisa mengikuti sekolah minggu online di GKI Zenozakse sekarang. Kiranya Engkau mau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yuk. Kak Joan disayang sama papa mama nggak? Disayang dong kakak. Iya, kita semua disayang pastinya ya sama papa dan mama. Kalian tahu ada satu orang yang sayang sama kita. Wah, siapa tuh Kak Mahda? Ya, betul Kak Mahda. Yuk semua kita nyanyi, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah adik-adik, kalian tadi sudah bersukacita enggak kakak-kakak? Cita kakak-kakak. Nah sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian Ku Ingin Dengar Cerita.
sudah bersama-sama memuji nama Tuhan. Pujian yang telah kita nyanyikan bersama tadi untuk mengawali kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini. Kami mau bersama-sama mendengarkan firman, mendengarkan cerita Alkitab. Mohon pimpinan Tuhan. Biarlah Roh Kudus menyertai kami, sehingga cerita Alkitab yang akan kami dengarkan dapat kami mengerti dan kami juga bisa melakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik semuanya, sebelum kita masuk ke dalam cerita kita akan mulai ayat hafalan terlebih dahulu. Ayat hafalan hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-5. Amsal pasal 3 ayat yang ke-5. Adik-adik yang dekat Alkitab, yang bawa Alkitab, silakan dibuka. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita ulangi adik-adik ya. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Adik-adik, ayat hafalan ini harus kita hafalkan terus. Siapa tahu minggu depan ditanya ya. Pada saat kita hafal ayat-ayat firman Tuhan, kita akan semakin dikuatkan. Kita semakin yakin bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Adik-adik semuanya, bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai Keluaran 3 ayat 14. Saya ulangi lagi adik-adik ya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran 2 ayat 23 sampai Keluaran 3 ayat 14. Nanti adik-adik bisa dibaca ya. Dibaca ulang nanti bersama dengan mama, dengan papa, dengan kakak, dengan adik-adiknya. Judul renungan hari ini adik-adik semuanya, Tuhan menyertai. Apa adik-adik judul renungan hari ini? Tuhan menyertai. Ya, Tuhan menyertai. Menyertai siapa adik-adik? Tuhan menyertai kehidupan kita semuanya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau minggu yang lalu kita belajar tentang Musa, bagaimana kehidupan bangsa Israel waktu itu ditindas. Kemudian lahirlah Musa. Kemudian Musa dihanyutkan di Sungai Nil. Kemudian diambil oleh putri Firaun. Musa diambil oleh putri Firaun. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, pada saat Musa diambil dari air, diangkat oleh putri Firaun itu, dia dijadikan menjadi anak putri Raja Firaun. Adik-adik, menyenangkan sekali ya kalau kita diangkat menjadi seorang anak putri Raja Firaun. Jadi Musa pada saat diangkat menjadi anak putri Raja Firaun, dia dididik di istana di Mesir. Dia dididik dengan penuh kasih sayang. Dia dididik tentang pengetahuan. Dia dididik di istana itu dengan sangat mewahnya. Kasih sayang yang diberikan putri Raja Firaun kepada Musa sungguh-sungguh luar biasa. Seperti kasih sayang yang diberikan mama papa kita kepada kita semuanya kan? Ya adik-adik semuanya. Adik-adik, Musa bertumbuh menjadi besar. Dia cakap, dia sangat mencintai keluarganya. Dia sangat mencintai saudara-saudaranya. Karena walaupun Musa dia ada hidup di Mesir, dia masih ingat dengan saudara-saudaranya, yaitu di Israel. Adik-adik semuanya,
Di tanah Mesir itulah Musa dididik selama 40 tahun lamanya. 40 tahun dididik di istana di Mesir itu. Musa sangat luar biasa. Dia bisa tahu seluk-beluk tentang pemerintahannya. Tetapi adik-adik, Musa juga rindu berkumpul dengan saudara-saudara sebangsanya. Adik-adik semuanya, pada saat Musa sudah besar, sudah berumur 40 tahun, Musa punya persoalan. Persoalan kepada orang Mesir. Dia punya persoalan kepada prajurit Mesir. Maka pada saat itu Musa menjadi takut. Musa sangat ketakutan. Musa akhirnya melarikan diri dari kerajaan di Mesir. Musa lari. Musa jauh dari kerajaan. Musa terus lari dan terus lari. Dia terus lari supaya dia tidak ketahuan oleh prajurit-prajurit Mesir. Adik-adik semuanya, akhirnya Musa sampailah di sebuah tanah yang jauh daripada Mesir. Namanya tanah Midian. Tanah apa adik-adik? Yaitu tanah Midian. Di tanah Midian itulah Musa hidup bersama-sama dengan seorang imam yang sangat-sangat takut akan Tuhan. Imam itu namanya Imam Yitro. Siapa adik-adik? Imam siapa? Iya, Imam Yitro. Musa tinggal di keluarga Imam itu. Pada saat Musa tinggal di situ, Musa diangkat menjadi orang yang sangat dipercaya oleh imam itu. Diangkat menjadi kepercayaan imam itu. Menjadi apa sih adik-adik? Kalau tahu? Ada yang tahu nggak sih ini? Oh iya, ternyata Musa diangkat menjadi orang kepercayaan untuk menggembalakan kambing domba imam itu. Adik-adik, walaupun menggembalakan kambing domba imam itu adalah orang yang sangat dipercaya di tanah Midian itu. Musa menjadi gembala kambing domba imam itu. Dan yang luar biasa lagi adik-adik semuanya, Musa di situ sangat-sangat menyenangi pekerjaannya. Musa sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Dia tidak lalai menjaga kambing dombanya. Karena Musa adalah orang yang penuh tanggung jawab. Musa adalah orang yang sangat jujur. Adik-adik semuanya, kita juga bisa di rumah bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Kalau masih sekolah, ya kita bertanggung jawab untuk terus belajar. Kita harus menghargai orang tua kita semuanya. Adik-adik, akhirnya Musa pada saat dia mengembalakan kawanan kambing domba milik imam itu sampailah dia di sebuah gunung. Di sebuah gunung. Gunung apa adik-adik? Siapa yang tahu ayo? Iya, ada yang tahu ternyata. Horeb. Ya adik-adik, gunung apa? Gunung Horeb. Sampai di gunung Horeb itulah Musa menggembalakan kawanan kambing domba imam itu. Jadi sangat jauh sekali dari rumah itu ada. Tetapi Musa dengan penuh sukacita menggembalakan kawanan kambing domba itu. Dan di gunung Horeb itu adik-adik, di gunung itulah dikenal dengan sebutan sebagai Gunung Allah. Di gunung Horeb itu adik-adik dikenal dengan sebutan Gunung Allah. Kenapa adik-adik dikatakan sebagai Gunung Allah? Karena gini adik-adik ya, pada saat itu, pada saat Musa sedang menggembalakan kawanan kambing domba imam Yetro, dia melihat semak-semak yang terbakar. Apinya lama-lama menjadi besar, dan terus besar adik. Musa kaget pada saat itu. Musa terkejut. Musa penasaran. Musa mulai mendekat ke semak-semak yang
sedang terbakar itu. Ke semak-semak yang sedang menyala itu, Musa mulai mendekat karena Musa merasa penasaran. Kenapa semak yang terbakar itu tidak ada asapnya? Kenapa semak yang terbakar itu tidak merembet kemana-mana? Itulah timbul penasarannya Musa. Musa ingin tahu apa yang terjadi di situ. Semakin mendekat, semakin mendekat, semakin dekat. Kemudian ada suara yang memanggil pada Musa. Musa, Musa. Musa kaget. Musa terkejut. Tetapi Musa berkata begini, ya Tuhan. Musa menjawab panggilan Tuhan. Ya Tuhan. Adik-adik, pada saat Musa semakin dekat tadi, mendengar suara dipanggil, Musa menjawab, kemudian ada suara lagi. Suara malaikat yang kedengaran di telinga Musa. Musa, tanggalkan kasutmu, karena tempat yang kau injak itu adalah kudus. Musa semakin kaget adik-adik. Musa semakin terkejut. Musa tidak bisa berkata apa-apa lagi. Musa terdiam. Tetapi Musa menanggalkan kasutnya. Dia melepas kasutnya itu. Dia singkirkan dari tempatnya. Kemudian dia semakin mendekat lagi. Mendekat semak-semak yang sedang terbakar. Adik-adik semuanya, Musa dipanggil oleh Tuhan. Di Gunung Horeb ini, Musa dipanggil oleh Tuhan. Untuk apa adik-adik Musa dipanggil Tuhan? Tuhan punya rencana yang sangat luar biasa yang diberikan Allah kepada Musa. Karena Allah pada saat itu mendengar teriakan bangsa Israel. Allah mendengar doa-doa bangsa Israel. Karena pada saat itu bangsa Israel ditindas oleh bangsa Mesir. Bangsa Israel ditindas, harus bekerja keras, harus membuat batu bata merah, harus membangun tembok-tembok. Jadi penindasan yang luar biasa itu, bangsa Israel berteriak-teriak kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan doa-doa bangsa Israel. Maka dari itu adik-adik semuanya, Tuhan punya rencana yang indah pada bangsa Israel. Tuhan juga punya rencana yang sangat indah kepada Musa. Tuhan mendengar teriakan bangsa Israel dan berjanji akan melepaskan bangsa Israel itu dari penindasan bangsa Mesir. Yaitu dibawa ke tanah perjanjian. Tanah yang sudah dijanjikan pada nenek moyangnya. Zaman Abraham, zaman Ishak, zaman Yakub. Karena di tanah yang baru itu yang dijanjikan oleh Tuhan, di situ tanah yang sangat subur, banyak susu dan madunya, tanah yang sangat menyenangkan, makmur pada saat orang-orang akan hidup di situ. Adik-adik semuanya, Allah ingin membebaskan bangsanya, tetapi Allah memakai Musa, dipilih oleh Tuhan untuk membawa keluar bangsa Israel. Tetapi adik-adik semuanya, apakah Musa mau dipanggil oleh Tuhan adik-adik? Apakah Musa mau dijadikan pemimpin untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Ayo siapa yang tahu? Mau nggak sih adik-adik? Mau? Loh, kok sini ada yang bilang tidak? Mau nggak? Ayo, mau nggak? Mau ya adik-adik. Ternyata Musa mau dipanggil oleh Tuhan. Tetapi Musa juga punya keinginan adik-adik. Pada saat dipanggil oleh Tuhan, Musa mengatakan, Tuhan, aku tidak pandai bicara Tuhan. Pakai yang lain aja. Tetapi Tuhan tetap mengatakan bahwa kakakmu, si Harun, sebagai juru bicara. Harusnya Musa taat pada panggilan Tuhan. Ternyata ada alasannya.
Tuhan memanggil lagi supaya Musa menjalankan perintah itu. Tetapi Musa tetap mengatakan, Tuhan, pakailah orang lain saja. Orang lain lebih daripada saya. Tidak, Tuhan berkata kepada Musa, engkaulah yang harus membawa keluar bangsaku dari tanah Mesir. Adik-adik, Musa merasa kaget. Musa walaupun kaget itu, kemudian Musa mengatakan dalam hatinya, saya mau melakukannya. Karena Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan selalu menyertai Musa. Tuhan terus akan melindungi Musa. Kemanapun Musa pergi, Tuhan selalu akan menyertainya. Adik-adik semuanya, Musa menerima panggilan Tuhan. Dan kita semuanya sebagai anak-anak Tuhan, pada saat kita disuruh, kita dipanggil, kita juga harus taat. Jangan menolak panggilan Tuhan. Karena Tuhan akan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Adik-adik semuanya, inilah cerita Alkitab pada saat ini. Adik-adik, pada saat ini kita belajar beberapa hal. Bagaimana kita harus meyakini bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Allah akan selalu menyertai kita. Pada saat kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan sepenuh hati, Allah akan menyertai seluruh kehidupan kita. Bukan hanya kehidupan saya, tapi juga kehidupan orang tua kita semuanya, kehidupan adik-adik semuanya, kehidupan kakak-kakak, kehidupan opa, kehidupan oma, gitu kan? Dan kehidupan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Maka dari itu adik-adik semuanya, Allah akan selalu menyertai kehidupan kita pada saat kita selalu taat kepada Tuhan. Pada saat kita takut akan Tuhan, Tuhan menyertai kehidupan kita. Demikian adik-adik cerita kita pada saat ini. Kiranya kita semakin kuat, kita semakin taat, kita semakin rajin beribadah, ya. Kita semakin rajin mendengarkan firman Tuhan dan juga membaca Alkitab. Walaupun kita tidak bersama-sama di gereja, tapi kita di rumah bisa bersama-sama untuk membaca Alkitab bersama, beribadah bersama dengan orang tua kita dan saudara-saudara kita semuanya. Sampai di sini cerita Alkitab kita adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Kita harus tetap rajin beribadah. Tetap semangat ya adik-adik ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Tuhan selalu menyertai hamba-Hamba-Mu, termasuk menyertai Musa. Demikian juga Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu itu. Dan kami berdoa untuk semua adik-adik kami yang pada saat ini bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab. Berkati, berikan kesehatan selalu. Di dalam belajarnya setiap hari di rumah, Tuhan berikan hikmat-Mu dan kecerdasan. Terlebih juga orang tua masing-masing, Tuhan berkati setiap usaha yang dilakukannya, sehingga bisa mencukupi setiap kebutuhan hidup keluarga masing-masing. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik semuanya. Jangan lupa minggu depan kita tetap akan beribadah walaupun kita tidak bisa bertatap muka. Kita akan lanjutkan ibadah kita pada hari ini dengan memuji nama Tuhan lagi. Nah adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita akan persembahan ya. Coba adik-adik ambil dulu uangnya. Nanti kalau sudah uangnya diambil, masukkan ke amplop. Ya, kalau sudah masukkan ke amplop, titip mama papa untuk diberikan ke gereja, dimasukkan ke kotak persembahan. Ya, sambil
kita persembahan, kita angkat pujian, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, adik-adik, kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan adalah Bapa kami, puji dan syukur atas persembahan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, inilah persembahan kami, Tuhan pasti akan menyertai kehidupan kami. Kami mohon Tuhan menyertai kehidupan kami. Tuhan, semoga persembahan ini akan bermanfaat bagi gerejamu. Ini semua Tuhan kami serahkan padamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu hari ini, mari kita menyanyikan lagu Dalam Nama Yesus. Kak Joen pakai gerakan ya? Yeay, betul. Yo, Ayo gerakannya. semangat. Adik-adik ayo kita bangkit berdiri. Yuk. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Yo adik-adik, sekarang kita udah akhiri ibadah online-nya. Sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau sudah pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bapak, kiranya apa yang sudah kami dengar dapat kami simpan dalam hati dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Engkau juga mau pimpin kehidupan kami seminggu yang akan datang. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai Selamat hari jumpa. Minggu.